Kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, seorang guru SMK Negeri 01 Taliwang dilaporkan oleh orang tua murid karena diduga telah melakukan pemukulan terhadap muridnya tersebut. Dan kini pemirsa, kasus tersebut sudah diproses hukum dan dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar. Ratusan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia, Asosiasi Guru Agama Islam Indonesia, dan Ikatan Guru Indonesia Sumbawa Barat menggelar aksi damai di halaman Pengadilan Negeri Sumbawa Besar. Ratusan guru ini menuntut keadilan atas proses hukum yang saat ini dijalani seorang guru agama di SMKN 1 Taliwang bernama Akbar Sorasa. Dalam orasinya, perwakilan bangsa menyampaikan beberapa tuntutan, diantaranya menolak semua bentuk kriminalisasi terhadap guru, lindungi profesi guru dari segala bentuk ketidakadilan. Dalam aksi tersebut, ratusan guru juga meminta untuk bebaskan Akbar Sorasa, salah satu guru pendidikan agama Islam yang saat ini menjalani proses hukum. Menolak semua bentuk kriminalisasi terhadap guru. Yang kedua, lindungi profesi guru dari segala bentuk ketidakadilan. Yang ketiga, bebaskan guru Akbar Sorasa dari segala tuntutan hukum. Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Karsena, mengatakan saat ini proses hukum sudah berjalan dan sidang memasuki tahap tuntutan. Hakim akan memberikan putusan yang terbaik dan juga sesuai dengan fakta hukumnya. Hakim akan pertimbangkan semua antara tuntutan dengan pembelaan dan tanggapan dari penuntut umum dan tanggapan dari terdakwa. Itulah yang nanti menjadi putusan yang insya Allah yang terbaik dan sesuai dengan fakta hukumnya. Kasus ini sempat viral di media sosial Instagram dengan judul "Guru Agama di Sumbawa Barat dipolisikan orang tua murid dan juga dituntut 50 juta". Dari Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Irwan Syah, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui bagaimana kisah seorang guru yang dituntut secara hukum oleh orang tua muridnya, saat ini sudah bersama kami Akbar Sorasa, guru SMK Negeri 01 Taliwang. Selamat siang, Mas Akbar. Ya, siang, Mbak. Oke, Mas Akbar, mungkin bisa diceritakan awal mula dari kasus ini seperti apa sih, Mas? Oh, jadi kronologinya ya? Ya. Jadi awalnya sekitar pukul 11:50-an. Waktu itu saya sedang duduk di gerai dan di samping itu di samping gerai ada sebuah gerbang yang memang waktu itu sudah kita bongkar oleh pihak sekolah karena ada masuknya alat-alat untuk praktik para siswa. Jadi di samping itu terdapat beberapa siswa yang sedang duduk-duduk dan nongkrong. Jadi saya akhirnya memperhatikan siswa-siswa tersebut karena memang di sebelahnya ada gerbang. Ada beberapa siswa yang hendak ingin pulang, ya ketika waktu pulang belum atau bel pulang belum dibunyikan. Jadi ada beberapa siswa yang memang sempat saya lihat pulang dari sekolah tanpa izin. Jadi akhirnya saya pergi menghampiri beberapa siswa tersebut dan menanyakan siapa yang kabur atau pulang tanpa izin tadi. Termasuk di sana ada ada si korban, si anak Ananda kami Muhammad Aditya Sani. Dan respon dari anak-anak di sana atau siswa-siswa di sana ya tidak ada yang mengetahui teman-temannya yang pulang sekolah. Akhirnya ya saya berkata, ya kalau kalian tidak tahu tidak apa-apa, yang penting kalian jangan ikut kabur. Nah, itu awal mulanya. Dan kemudian tidak lama berselang berkumandanglah azan zuhur yang menandakan masuknya waktu sholat. Jadi di sana karena memang di sekolah tempat kami mengajar ini kita sudah memprogramkan bahwa setiap anak-anak atau siswa ataupun siswi kita wajibkan untuk mengikuti sholat berjamaah setiap harinya. Jadi memang kita itu tidak ada patokan siapa guru yang mengajak anak-anak ini, tetapi karena memang ini adalah sebuah bentuk tanggung jawab kami sebagai seorang tenaga pendidik, akhirnya kami dengan inisiatif sendiri mengajak beberapa anak atau semua anak setiap harinya itu ke musola untuk mengikuti kegiatan sholat berjamaah. Hal ini kami upayakan atau kami lakukan secara konsisten guna untuk mendisiplinkan anak-anak. Karena
kita ketahui bahwa di dalam agama Islam itu sendiri bahwa yang namanya perilaku disiplin itu perlu kita lakukan secara Oke, berkala. oke. Jadi seperti itu. Pak Akbar Jadi mengenai akhirnya- pemukulan itu, apa betul? Ya, jadi ya betul. Jadi ketika itu saya mengajak siswa-siswa itu, saya ajak, ayo kita pergi sholat. Nah, akhirnya siswa-siswa itu tidak ada yang mau, bahkan tidak ada yang bereaksi sama sekali ketika saya ajak. Dan saya ajak lagi, ayo kita sholat dulu, nanti kita nongkrong. Bahkan saya katakan nanti nongkrongnya sama saya bilang kan. Jadi ya anak-anak tidak bereaksi, bahkan ya tidak memiliki reaksi apapun terhadap ajakan saya. Nah, jadi yang terakhir kalinya saya ajak, termasuk ada korban di sana, Muhammad Aditya Sani, ayo kita sholat, dan tidak ada reaksi. Jadi seperti itu. Akhirnya di sana terjadilah ya perilaku atau perbuatan yang bisa saya katakan, saya upayakan untuk mendisiplinkan anak-anak tersebut. Oke. Jadi seperti itu kronologi awal. Katanya Pak Akbar ini memukul anak-anak dengan menggunakan kayu, Pak. Apa benar? Ya, jadi ini adalah hal yang perlu kita ketahui bersama, bahwa karena ini sudah ke blow up di media sosial dan terjadinya simpang siur berita ya. Jadi hal itu ketika saya pukul menggunakan kayu memang itu adalah hal yang benar. Dan itu pun yang saya pukul itu adalah si anak itu sendiri atau Muhammad Aditya Sani, tetapi yang saya pukul itu adalah ranselnya karena kebetulan anak tersebut menggunakan ransel. Dan Oke, setelah itu langsung Pak. saya buang bambunya, kayu. Pak Akbar, ada visum Jadi yang seperti itu. memperlihatkan bahwa leher anak tersebut memar. Itu benar nggak, Pak? Ya kalau berdasarkan hasil visum, saya tetap mempercayai bahwa itu adalah hal yang benar. Karena memang itu visum itu kan dilakukan oleh korban bersama orang tuanya yang selaku pelapor, itu pun berdasarkan rekomendasi dari pihak kepolisian. Jadi memang hasil visumnya itu memang benar adanya. Oke. Pak Akbar, mungkin bisa digambarkan ukuran kayu yang digunakan Pak Akbar untuk mendisiplinkan para murid. Terus seperti semana sih, Pak? Jadi kayunya kira-kira sepanjang 50 cm. Jadi seperti itu. Itu kayu dari mana, Pak? Kebetulan kayu itu memang kayu yang sudah tergeletak di sana. Jadi ya niat awal saya itu ingin hanya mendiskriminasi saja, menakut-nakuti saja anak-anak itu kan supaya mau langsung bergegas. Yang namanya kita itu kalau ketika anak-anak hanya kita dilihat memegang kayu saja itu sudah kocar-kacir anak-anak itu. Jadi sekali lagi kayu yang digunakan mendisiplinkan para murid ini tidak kena sama sekali ke tubuh dari murid-murid itu ya, Pak? Maksudnya di Karena awal. memang karena memang saya sengaja mengenai tasnya. Karena perhitungan saya kalau saya kenakan bagian atau anggota tubuhnya itu kan bisa mengakibatkan cedera yang bisa dibilang cukup fatal. Jadi seperti itu. Oke. Jadi saya memang sengaja mengenai bagian tasnya. Oke, tanggapan Bapak, Pak, mengenai tuntutan 50 juta dan juga sekarang sedang menghadapi proses hukum, seperti apa? Sayang. Jadi ya kalau saya pribadi karena awal mula ini memang kita itu sudah mengupayakan proses mediasi yang dimana saya sendiri memang mengakui bahwa perbuatan saya dalam rangka mendisiplinkan anak-anak tersebut dengan cara kekerasan adalah hal yang salah. Sekali lagi saya benar-benar minta maaf. Dan di dalam proses mediasi tersebut ya tidak ditemukannya titik temu. Jadi akhirnya berujung sampai ke pengadilan seperti saat ini. Oke, berarti yang diharapkan oleh Bapak ini ada kemudian mediasi lagi yang bisa dilakukan untuk bisa menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, begitu ya Pak? Saya. Oke. Baik, terima kasih Pak Akbar sudah berbagi informasi, mengklarifikasi langsung di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Pak Akbar, sehat selalu. Ya, siang. Salam. Ya, pemirsa.